Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali lagi di kelas Pemuda dan Pemudi. Ya. Di pelajaran ke-8 di minggu ini. Kita akan memulai dengan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada minggu pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kami untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan di kelas sekolah minggu. Terima kasih karena ini pimpinan Tuhan dan juga kesempatan yang Tuhan beri. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya pelajaran yang akan kami bahas pada minggu ini bukan menambah pengetahuan kami, tetapi memotivasi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kami berdoa untuk setiap murid kami Tuhan, supaya mereka juga menyiapkan hati mendapatkan pelajaran ini. Dan kiranya pelajaran yang kami sampaikan juga boleh memberkati siapapun yang menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan karena firman ini juga sudah memberkati kami terlebih dahulu. Dan biarlah ini juga boleh menjadi tekad kami untuk terus semakin giat untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih tentang keluarga. Tapi sekarang keluarga yang menjadi terang. Sebetulnya kalau menjadi terang ini kayak kurang klop gitu ya kalau nggak ada garam. Yes, betul. Karena dasar ayatnya ya, yang dijadikan dasar ayat untuk pelajaran ini tuh diambil dari Matius 5, 13 sampai 16. Itu Iya. Tentang garam dan terang dan gimana Tuhan Yesus mendorong setiap orang percaya supaya sadar bahwa dirinya itu garam dan terang. Mau di manapun tempatnya mereka garam dan terang, dan jadi mereka kaya gitu ya. Kalau di pernyataan Tuhan Yesus, garam itu kalau nggak asin gimana mau buat apa gitu kalau nggak dibuang gitu ya. Ya sekedar mengingatkan, garamnya bukan soal asin dalam makanan ya. Dalam waktu itu garam itu jadi fungsi-fungsi yang lain. Dia mengawetkan makanan. Ada garam-garam yang nggak asin juga soalnya yang kemudian dibuang. Terus kalau yang terang, penerangan waktu itu ditaruhnya di atas gitu, terang, bukan di bawah gantang. Ada wadah gitu ya? Terus ditaruh di bawahnya, ditutupi malah sama si gantang gitu. Itu penjelasan dari Matius 5 ayat 13-16. Ini salah satu materi khotbah di bukit gitu ya. Dan hubungannya soal tadi garam dan terang juga tentang memuliakan Tuhan melalui keluarga. Jadi keluarga bukan hanya pribadi yang menjadi garam dan terang, tapi sekarang sebagai keluarga juga kita bisa menjadi garam dan terang. Nah, tapi nggak bisa dipisahkan. Jadi misalnya, keluarga kita mau menjadi garam dan terang, tapi misalnya pelakunya hanya satu orang, bukan juga gitu seperti itu. Tapi memang satu keluarga gitu ya. Nanti kita akan melihat beberapa aplikasinya di Alkitab. Ya, orang-orang yang sudah melakukan hal itu. Nah, itu. Jadi setelah Tuhan Yesus bilang gitu, lalu ada beberapa orang lain yang mengaplikasikan itu. Dimulai dari, tapi sebelum dimulai dari orang di Alkitab, soal garam itu di waktu dulu kami beberapa minggu yang lalu pernah lihat di Spanyol, itu ada di daerah atasnya, Spanyol Utara, di daerah Basque itu ya. Kalau yang senang sepak bola pasti tahu itu tempatnya Barcelona. Tapi yang mau diceritain bukan Barcelona, tapi ada ladang garam gitu ya. Namanya apa? Anyana Valley Salt. Itu. Nah, kenapa unik gitu ya kalau waktu kita nonton acara itu? Karena ini lembah, valley itu ya, dan tidak dekat pantai. Biasanya kan bayangan kita kalau ada tempat pembuatan garam pasti yang dekat dengan pantai dong, karena kan sumbernya air laut ya. Tapi ini jauh dari laut waktu itu yang membuat kita juga, kok bisa gitu ya. Ternyata dia kayak teraliri gitu di bawah tanahnya, air asin gitu. Dan tadi sempat baca-baca juga tuh ternyata banyak orang yang udah nyerah untuk bikin garam di situ ya. Karena costnya terlalu tinggi itu ya. Ongkosnya mahal. Terus di pasaran
harga garam yang dari pantai itu lebih murah gitu untuk didistribusi kan. Oh, oke. Nah, sedangkan mereka jadi wah nggak profitable gitu. Nah, tapi ternyata ada beberapa orang yang bertahan tetap membuat garam di daerah itu, di lembah itu, dan hasilnya ternyata si garam yang mereka buat itu dijual dengan harga yang memang tinggi, yang memang disesuaikan aja gitu dengan biaya produksinya. Dan ada juga orang-orang yang membeli, yaitu chef-chef yang bekerja di hotel-hotel mahal di daerah situ, karena Basque itu juga daerah wisata ya. Iya, termasuk si tempat garamnya itu kan jadi wisata betul. juga. Jadi akhirnya garam yang tadinya dipikir tidak bermasa depan, tetapi ada yang tetap mau memproduksi, malah bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan garam biasa, dan makanan yang dijual yang dimasak dengan garam dari lembah Anyanya ini juga harganya wow gitu ya, selangit gitu. Nggak tahu sih anak lainnya mah ya, saya juga kurang paham gitu perbedaan garam-garam. Mungkin kita harus kesana dulu besok. Iya, besok. Oh, besok Ibu Udah kerja. Oh iya, maaf. nggak jadi, maaf. Karena menghargai komitmen kerja ya. Nah, tapi maksudnya kita bisa dilihat di sini garam yang tadi kita bahas itu dia dimanapun, maksudnya sekalipun dia berada di tempat yang sulit gitu ya, tapi dia tetap menjadi garam, dan bahkan kualitasnya jadi di atas garam biasa yang dipakai orang-orang lain di negara itu juga gitu ya, bahkan di dunia ya. Iya. Karena kayaknya nggak ada garam yang harganya semahal itu. Itulah. Jangan tanya segimana mahalnya, kita juga nggak tahu ya, nggak kepengen cari tahu dulu gitu, bisa kaget gitu. Kan besok kerja. Tapi ya kembali ke firman Tuhan soal garam dan terang ini. Tadi kami sempat diskusi juga, si garam tadi itu mencerminkan orang Kristen juga ya. Iya. Orang Kristen yang berkomitmen untuk tetap menjadi pelaku firman, yang menjadi anak Tuhan. Mungkin susah gitu ya, bertahan itu. Betul. Nggak gampang, tapi ketika bisa terus bertahan menjadi garam, nilainya naik nih, gitu ya. Pasti itu. Tuhan juga tidak membiarkan terus-terusan jadi rata-rata gitu ya, naik gitu. Nah, kalau kembali ke pelajaran kita, ada beberapa ayat yang diberi sih gitu, yang tadi kita bilang soal penerapan itu ya. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, kalau yang pertama pasti teman-teman kalau yang baca buku juga ingat ceritanya tentang Lydia ya. Lydia itu seorang pedagang kain ungu. Perjumpaan dengan Paulus kayaknya nggak banyak. Salah satunya di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Itu yang pertama mungkin ya, perjumpaan pertamanya. Perjumpaan pertama. Kalau kita lihat memang di ayat 13-nya itu Paulus lagi dalam pelayanan dengan Silas dan beberapa orang yang lain, masuk dalam sinagog, lalu mereka biasa, karena Paulus ini orang Farisi, jadi dia biasa dikasih gulungan kitab lalu membacakan, memberi pengertian gitu, mengajar gitu ya di dalam sinagog. Nah, kemudian yang dengar itu di ayat 14 ada beberapa orang yang dengar, Lydia juga mendengar. Kemudian dia dikatakan membuka hati. Membuka hati. Ini penting ya Bu, karena kan kami sempat diskusi kalau nggak ada orang itu harus dimulai dari membuka diri dulu, baru dia bisa jadi terang. Nah, Lydia membuka diri, membuka hati, sehingga dia mau dibaptis Paulus. Nah, kemudian ayat 15-nya bilang dia membuka rumah bagi Paulus dan tim pelayanannya, mengajak gitu ya, dengan ada penekanan gitu, ayo dong ke rumah dong gitu. Kita kan sekarang sama-sama saudara, mungkin kira-kira gitu. Tapi memang jadi ada perubahan dari Kristus yang menerangi Lydia lewat Paulus, kemudian Lydia membuka rumahnya untuk jadi terang itu, tempat untuk berkumpulnya terang itu. Jadi tempat ibadah, pemujaan itu kan itu yang sebetulnya yang mau dicapai lewat tujuan jadi garam dan terang itu kan nama Allah Bapa dimuliakan dimanapun gitu. Termasuk di
termasuk dalam keluarga ya. Ya, kita dan memang kalau tadi belum sempat disinggung mungkin di ayat 15 itu dibilangnya Lydia dibaptis bersama-sama dengan si isi rumahnya. Jadi bukan hanya satu orang terus dia membuka rumahnya mengajak Paulus kayak gitu ya, tapi dengan si isi rumahnya. Jadi ada berita keselamatan itu diterima sampai sekeluarganya ya. Nah itu kalau cerita Lydia. Tapi ada lagi cerita yang unik juga yang suka dipakai di beberapa khotbah di ayat selanjutnya. Ini perjalanan Paulus kemudian ketemu dengan orang-orang yang nggak semestinya sebetulnya. Dia masuk penjara karena pemberitaan Injil. Sebelumnya ada kisah tentang perempuan yang ditobatkan itu ya, diusir katanya, terus malah jadi dianggap pengacau Paulus. Dan singkat cerita mereka dimasukkan dalam penjara. Tapi di dalam penjara malam-malam itu Paulus lagi dengan Silas lagi berdoa nyanyi gempa gitu. Gempa dan pintu-pintu itu engselnya rusak semua, kebuka semua. Gimana bisa jadi kayak gitu ya? Tapi rusak total dan kepala penjara itu udah mau bunuh diri. Terus Paulus bilang, jangan bunuh diri, kita semua masih ada di sini. Jadi di ayat 30 kepala penjaranya tanya gimana supaya cara supaya saya selamat. Terus ayat 31 Paulus bilang bahwa hanya harus percaya sama Yesus Kristus supaya selamat. Terus ayat 32 Paulus memberitakan firman, menjelaskan maksudnya harus percaya Yesus Kristus itu kayak gimana gitu. Percaya pada siapa ini orang ini. Dijelaskan. Lalu ayat 33 bilang bahwa dia kepala penjara itu dan keluarganya dibaptis, memberi diri dibaptis. Atas pengertian itu mereka memberi diri dibaptis. Kemudian ayat 34 bilang bahwa mereka membuka rumah bagi Paulus dan Silas. Jadi dari orang yang dimenangkan, diterangi orang itu, keluarganya juga diterangi. Nah, keluarga itu jadi satu tempat persekutuan. Persekutuannya mana itu dibilang makan gitu ya. Mereka membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan. Jadi ada pasti nggak cuma numpang makan gitu ya. Pasti ada perbincangan juga tentang lebih lanjut. Firman Tuhan dan selanjutnya. Walaupun besok paginya dimasukin lagi ke penjara. Kembali. Tapi yang penting saya sih percayanya Paulus juga pasti bersukacita karena itu jiwa berapa banyak yang terselamatkan gitu. Melalui pengalaman mereka itu. Jadi dan kita percayanya juga setelah Paulus selesai dengan kepala penjara dan keluarganya lanjut mengabarkan kabar itu lagi ya, karena udah membuka rumahnya gitu ya untuk menjadi tempat bersekutu gitu. Dan Paulus juga nggak pikir untuk kabur gitu ya. Ternyata itu memang mau dipakai Tuhan. Ada yang mau diselamatkan gitu melalui peristiwa itu ya. Nah, lalu kalau teman-teman lanjutkan pembacaan, memang di ayat 40 itu disinggung lagi tentang Lydia. Dan di situ masih dibilang bahwa rumah Lydia masih menerima orang-orang percaya. Jadi berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan. Jadi nggak cuma waktu itu sesaat karena ada Paulus dan Silas, tapi setelah mereka pergi, bahkan lumayan serem ya gitu. Tadinya berkunjung ke rumah kita, taunya dia ditahan gitu ya. Tapi kita tetap membuka rumah untuk orang-orang percaya gitu. Kita nggak terpengaruh mungkin omongan orang di luar gitu yang bilang itu kan pengacau tuh yang kemarin ke rumah kamu misalnya gitu ya. Tapi mereka tetap mau Lydia tetap mau membuka rumahnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ini ada juga tentang seorang yang dari Gerasa. Nah, kalau mendengar kata Gerasa ini teman-teman mungkin udah kebayang ya apa yang terjadi di sana gitu. Ingat cerita 2000 babi yang terjun bebas gitu ya. Itu untuk mewadahi roh-roh jahat dari satu orang gitu ya. Legion ya. Iya. Memang sebanyak itu ternyata ya roh yang ada di dalam orang itu. Nah,
orang ini ada dikisahkan dalam kitab Markus pasal 5 juga. Nah, ini dia orang yang dirasuki setan. Lalu kalau kita lihat di kisahnya itu sebenarnya dari ayat 1 sih. Cuma kita persingkat bahwa dari tadinya dia gila, dia dirasuki. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima belas kasihan, akhirnya dia disembuhkan. Yesus lebih tidak menyayangkan babi-babi itu, biar hancur, biar mati gitu ya, terjun itu, tapi yang penting satu jiwa ini selamat. Karena 2000 babi itu kalau dikonversi ke mata uang waktu itu berarti banyak penghasilan yang habis gitu ya. Dan ya itu makanya membuat orang-orang juga marah waktu itu, karena buat mereka mungkin terbalik ya, lebih penting 2000 babi daripada satu orang gila gitu kan. Tapi kan buat ini orang gila ini udah lama lagi nggak mati-mati, orang gilanya hidup di pekuburan sudah gitu ya, dirantai segala macam nggak mempan gitu. Tapi Allah melihatnya dengan cara yang berbeda ya. Nah, sehingga ketika dia sudah disembuhkan, sudah waras gitu ya, sudah berpakaian yang dijelaskannya ya yang bayangin aja yang tadinya liar gitu ya, terus dia bisa duduk tenang gitu. Nah, orang ini sempat ingin ikut dengan Yesus, jadi tim pelayanan lah gitu istilahnya mungkin ya gitu, karena dia juga bingung mungkin mau ngapain gitu, karena orang-orang sana memandang dia juga nggak positif. Tapi ternyata yang Tuhan Yesus mau bukan menambah pengikut yang beramai-ramai, bukan masuk tim pelayanan inti yang pergi-pergi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan memerintahkan satu hal untuk orang itu. Ini saya mau kutip sedikit ya. Tuhan bilang, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Berarti intinya ke keluarganya juga ya. Ke rumah itu. Jadi supaya orang bisa melihat perubahan apa yang terjadi dalam diri orang ini. Dan di sini dibilang pulang ke rumah tadi itu ya, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Jadi menceritakan kesaksian bagaimana Tuhan sudah bermurah hati, menyelamatkan dia dari roh-roh jahat yang begitu kejam itu, menyiksa dia luar biasa. Dan pasti mujizat ini akan jadi kesaksian yang luar biasa ya. Iya, pasti. Bukan hanya keluarganya sih, makanya disebut orang sekampungnya. Iya, keluarganya udah pasti tahu bahwa dia kemungkinan sakitnya itu bukan hanya sehari 2 hari kan, waktunya lumayan panjang, sehingga orang itu, makanya orang gila di Gerasa itu orang udah tahu, ini mah itu yang biasa di kuburan, nggak bisa dirantai, dia mah wah udahlah rantai aja putus gitu. Rantai putus cuy. Nggak ngerti dan bukan gimana. Rantai kaleng regal. Nanti ada kamu soal itu. Bukan itu. Kita bukan lagi ngomongin lebaran. Udah lewat. Itu orang itu aja bisa separah itu yang disembuhkan, itu memang beritanya pasti tersebar. Itu yang Tuhan Yesus mau supaya orang itu memberitakan. Mungkin di antara murid-murid yang disuruh untuk memberitakan Injil, kayaknya dia orang yang pertama. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Karena dia masih di Markus 5 ya. Murid-murid kan, kalau kita ingat juga ada 70 murid yang diutus, ini masih perjalanan kemudian. Ini mungkin murid pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus. Menarik ya. Dan memang dia pergi memberitakan itu ke, di sini dibilang daerah Dekapolis. Dekapolis itu lumayan daerah perkotaan juga ya. Kalau sempat dulu di beberapa pelajaran yang lalu tuh bukan kota kecil gitu. Dan dia berani bersaksi di sana, menjadi terang di sana gitu ya. Memang kalau untuk kembali habis itu kayak itu ya, kayak orang-orang gila. Orang-orang gila. Tapi di balik pertobatan yang orang-orang gila itu ada sesuatu
yang Tuhan mau nyatakan gitu. Bukan hanya mereka aja yang tobat. Jadi inget si Raditya ya. Raditya yang ya, kemarin. Kita beberapa kali ngobrolin itu, bagaimana dia diubahkan itu ya dari pengalaman hidup yang aduh gitu ya. Janganlah gitu, jangan ditiru lah gitu ya. Tapi bukan hanya getir ya. Tapi pahit, kelam, wah udahlah. Itu tapi memang luar biasa sih Tuhan justru mau pakai dia sebetulnya gitu ya. Cuman butuh waktu untuk melewati proses pembentukannya ya. Dan saya percaya waktu dia meninggal itu banyak banget orang yang justru kehilangan gitu. Karena pelayanannya tuh kayak masih kalau saya bilang puncak, saya juga nggak berani bilang ya. Mungkin sedang dampaknya lagi mulai terasa gitu. Atau dia pulang gitu. Jadi menjadi terang itu ya luar biasa sih gitu. Nggak pandang siapa orangnya ya. Gimana Tuhan mau tentuinnya aja gitu. Iya. Dan pelayanan memang tergantung kehendak Tuhan lagi itu. Setelah Tuhan misalkan kemarin itu kita ikut juga itu di baptis, sekarang sering ada One Cry. One Cry ya. One Cry. Sempat ikut juga sebentar. Kemarin tuh yang bagikan, yang jadi kesaksian juga sekaligus ngasih materinya, namanya Pastor Robi dari salah satu gereja baptis di Amerika, Tennessee. Tennessee ya, dari sana. Nah dia sempat kesaksian, dia punya persoalan kecanduan hero dan kokain itu dulunya. Tapi Tuhan selamatkan dan sekarang jadi senior pastor di gerejanya. Nah, bukan hanya sampai situ aja. Kemarin itu dia ngedorong untuk orang-orang bisa mendengar suara Tuhan, lebih peka pada dorongan suara Tuhan lewat doa, juga lewat perenungan. Jadi nggak berhenti di kita gitu ya, ketika kita dipilih Tuhan gitu untuk menjadi garam dan terang, nggak boleh berhenti di kita harus lanjut gitu. Jadi garam itu kan ya seperti tadi disinggung ya, garam kalau dimasukin ke dalam masakan dia membuat asin gitu ya. Jadi ya harus ada dampak dari keberadaan kita gitu. Begitu juga dengan terang, dilihat terus kalau terang itu kan nggak bisa disembunyiin ya. Ditutupin pun bukan jadi padam kan, cuma terhalangi gitu. Nah, jadi kehidupan kita juga begitu, memancarkan gitu, kelihatan perbuatan baik kita itu kelihatan, bukan karena kitanya ya, balik lagi. Kita memancarkan kebaikan Tuhan gitu, tapi melalui kita gitu. Terakhir mungkin ya, kalau soal lampu terang-terang itu pasti ingat itu ya, Thomas Alva Edison. Salah satu dia bukan penemu lampu pijar pertama sih, mungkin disebutannya gitu ya. Tapi dia orang yang sama dengan inventor lain yang menemukan itu, berusaha untuk menemukan lampu yang bisa bertahan. Nah bedanya memang dia bisa bertahan 13,5 jam buatannya dia. Zaman itu loh ya teman-teman, kalau sekarang cuma 13 jam kayaknya kita marah gitu ya, kita tuntut gitu, kembalikan uang saya gitu kan. Tapi di zaman itu ya itu udah bukan cuma prestasi ya, udah sesuatu. Dan jauh banget emang dia nih cerdas banget, karena setelah dapat 13,5 jam, orang lagi bergumul dengan gimana caranya supaya nggak pendek waktu, durasi lampunya, sama cost listriknya gede banget yang orang lain bikin. Nah dia bisa neken cost dengan hasil yang lebih panjang durasi nyalanya. Terus dia bikin hak paten, dia bisa nambah lagi dong sampai 1.200 jam. Ngebut banget kalau di ininya, jadi jauh banget. Nah ada quotes yang biasa didengar itu bahwa misalnya Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijarnya itu di percobaan ke-1000. Yang 999 itu udah gagal semua ya. Tapi kayaknya sih agak nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena ada yang bilang lagi di 2000, di 5000. Nah terus ada saya
lihat di Kompasiana ada orang ngutip itu dari pernyataan orang lain di majalah Forbes. Di Forbes itu dia, Thomas Alva Edison bilang kalau dia itu bisa 10.000 kali ngulang, tapi dia bilang dia bukan itu gagalnya, bukan yang 10.000 itu gagal, tapi 10.000 itu memastikan saya akan ada jalan yang benernya gitu. 10.001 gitu. Intinya sih kan, maksudnya untuk menghasilkan terang itu, menghasilkan lampu itu bukan proses hari ini kita jadi terang lalu besok kita bisa menerangi orang. Kita perlu terus untuk bisa belajar itu. Jadi terang itu kayak gimana sih? Itu bukan proses yang instan dan nggak bisa dibilang setelah kamu jadi terang kamu posisinya di situ terus. Harus terus naik gitu. Kita bicara tentang hidup menjadi serupa dengan Kristus. Terang itu hanya jadi salah satu bagiannya. Jadi teman-teman jangan terus berpikir kita udah jadi orang Kristen terus misalnya masih melakukan dosa nih gitu, duh gagal jadi terang, gagal jadi garam. Ya setiap hari sih terang dinyalain lagi kan, gitu. Garam masih terus dipakai lagi kan, gitu. Masih terus rasanya asin terus kan, gitu. Jadi ya itu juga yang kita jalani gitu. Gagal hari ini, lakukan lagi, gitu. Dan nggak mungkin ada hari kita tanpa kegagalan sih kalau menurut saya gitu ya, karena bukan Tuhannya yang nggak bisa mengubah kita, tapi kitanya masih hidup dalam dosa nih gitu. Jadi masih ada di dalam dunia yang nggak sempurna. Jadi pastilah ada kegagalan dalam diri kita, tapi bukan berarti terus kita berhenti jadi terang dan garam. Karena di waktu yang sama kita juga bisa menghasilkan keberhasilan gitu. Nah, gitu betul. Menghasilkan keberhasilan. Dan besok pasti kita mau ulangi lagi. Walaupun balik lagi ya, mungkin udah berapa kali lah denger gitu ya, udah hafal mungkin ayatnya juga gitu, tapi kalau dilakukan itu tidak mudah ternyata. Baik. Kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada komentar, ada pertanyaan lain, silakan lewat Japri atau boleh balas chat, komentar, pilih aja yang mana. Oke, kita berdoa ya Bu. Terima kasih Bapak di surga, kami menyelesaikan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua firman yang sudah kami dengar, sudah kami baca. Biarlah Tuhan terus berkarya di dalam diri kami masing-masing melalui firman Tuhan ini. Dan terus jadikan kami Bapak untuk jadi terang, jadi garam dimanapun Tuhan menempatkan. Kalau orang lain bisa berhasil, kalau orang lain bisa gagal, kami mau mengikut keberhasilan itu dan membuang kegagalan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ucapan syukur doa kami, juga kesiapan diri kami Tuhan akan ikut ibadah pukul 9 nanti. Biarlah Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan.